Baik, saya akan melakukan presentasi pada saat ini, namun sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Clarita Duyanti dengan NIM 202208271. Saya dari kelas 3A, 3 Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nala Trikusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi online dalam bentuk video sebagai pemenuhan tugas UAS pada mata kuliah ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bab ekonomi dan keadilan yang sudah dipresentasikan sebelumnya oleh kelompok 3. Kita langsung saja masuk dalam kontennya. Ada 4 poin. Yang pertama ada hakikat dan pembagian keadilan. Ada 3 ciri khas keadilan. Kemudian ada pembagian klasik, pembagian pengarang modern, ada keadilan individual dan sosial. Di poin yang kedua, ada keadilan distributif khusus, di mana ada 2 prinsip, yaitu prinsip formal dan juga prinsip material. Yang ketiga, ada keadilan distributif menurut John Rawls dan juga Robert Nozick. Yang terakhir, ada keadilan ekonomis. Pentingnya keadilan. Keadilan itu merupakan topik yang penting di dalam etika karena di dalam perusahaan maupun instansi ini sulit sekali untuk dibayangkan apabila berlaku etis tetapi tidak mempraktekkan keadilan atau ketidakadilan itu di dalam penerapannya gitu kan. Sedangkan di dalam konteks ekonomi dan bisnis ini menyangkut kepentingan atau barang yang dimiliki atau dituntut oleh pelbagai pihak. Karena masalah keadilan ini ada kaitannya dengan ekonomi yang memiliki hubungan yang erat. Di dalam ekonomi dan keadilan ini sama-sama memiliki kelangkaan. Yang dimaksud kelangkaannya ini yaitu adalah sumber daya. Apabila sumber daya dikatakan langka di sini, maka muncullah ekonomi karena di mana sumber dayanya itu terbatas, maka adanya terjadi aktivitas jual beli yang dalam bentuk harga gitu. Nah, kalau misalnya tidak adanya kelangkaan, itu berarti tidak ada ekonomi maupun keadilan. Karena kalau misalnya sumber dayanya itu semua terpenuhi oleh semua orang, itu tidak ada keadilan. Konsep dasar ekonomi di dalam buku pegangan di seluruh dunia, ekonomi ini sebagai ilmu di mana ekonomi adalah studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka itu tadi untuk memproduksikan komoditas-komoditas yang berharga, kemudian didistribusikan secara tepat di antara orang-orang yang berbeda. Lalu kemudian menurut ekonom dan politikus dari Belgia yaitu Mark Eyskens itu ada 2 definisi yang senada dengan pengertian yang tadi, definisi sebelumnya. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi, tak lain adalah refleksi tentang cara manusia bisa menggunakan dengan optimal sarana-sarana yang langka untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang kedua ada dan pasti itu tidak sulit untuk mengemukakan lebih banyak definisi serupa itu. Nah,
kelangkaan itu tadi kan di dalam ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya. Nah, sumber daya ini keterbatasan sumber daya yang pada akhirnya menuntut untuk pendistribusiannya itu harus dilakukan secara tepat. Nah, sedangkan keadilan di sini ataupun ketidakadilan itu muncul apabila tidak tersedianya barang yang cukup bagi semua orang yang menginginkannya. Nah, apabila masyarakat itu terpenuhi, berarti barang-barangnya kan ada banyak. Nah, itu bisa dikatakan itu tidak ada keadilan atau ketidakadilan. Maka di sini apabila sumber dayanya terbatas, maka harus dilakukan pendistribusian yang tepat. Nah, makanya itu keadilan ini diperlukan agar semuanya masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Lalu kita masuk poin yang pertama, itu ada hakikat keadilan. Di mana hakikat keadilan ini menurut Ulpianus, yaitu pengarang Roma, yang mengutip orang yang bernama Celsus ini menggambarkan keadilan dalam bahasa Latin, yaitu tribiur suicusum, karena sulit untuk diterjemahkan, jadi bisa diberi pengertian seperti ini, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Lalu, apa aja sih ciri khas menandai adanya keadilan? Itu ada 3 cirinya, yaitu yang pertama, keadilan tertuju pada orang lain atau other directedness, menurut Jevines. Itu maksudnya ditujukan pada orang lain, itu seperti misalnya saya dengan teman-teman atau saya dengan Bu Nala. Jadi masalah keadilan ini atau ketidakadilan hanya timbul di dalam konteks antar sesama manusia gitu. Dan diperlukannya sekurang-kurangnya itu 2 orang. Lalu yang kedua ada keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan, di mana ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Nah, keadilan dan hak kewajiban ini seperti contohnya kita memberikan minum kepada tamu sebagai alasan untuk menghormati dia, keadilan atas dasar untuk alasan lain itu tidak diwajibkan. Tapi apabila keadilan itu dengan alasan untuk atas dasar keadilan, maka itu harus diwajibkan atau dilaksanakan. Seperti majikan itu harus memberikan gaji kepada karyawannya secara adil. Lalu yang ketiga ada keadilan menuntut persamaan atau equality. Nah, atas dasar keadilan ini kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa terkecuali. Misalnya seorang majikan memberikan gaji kepada 10 orang karyawannya tetapi tidak memberikannya di salah satu orang. Nah, itu dikatakan tidak adil. Lalu ada pembagian keadilan. Ini yang pertama ada pembagian klasik, yang kedua ada pembagian pengarang modern, yang ketiga ada keadilan individual dan keadilan sosial, di mana masing-masing dari pembagian klasik dan juga pengarang modern ini dibagi lagi cabang masing-masing 3 keadilan ini. Yang pertama pembagian klasik, itu ada keadilan umum atau general justice,
lalu keadilan distributif atau distributive justice, keadilan komunitatif atau komunitative justice, lalu pembagian pengarang modern, itu yang pertama ada keadilan distributif atau distributive justice, keadilan retributif atau retributive justice, dan keadilan kompensatoris atau compensatory justice. Di pembagian klasik ini, yang pertama ya, ini ada keadilan umum atau general justice. Nah, dikatakan klasik pembagian ini karena mempunyai tradisi yang panjang. Di dalam pembagian klasik ini, yaitu Thomas Aquinas ini pada umumnya mendasarkan pandangan filosofisnya itu atas pemikirannya Aristoteles. Di mana dalam pengertian keadilan ini dari zaman Kekaisaran Roma. Di dalam keadilan umum general justice, anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada negara apa yang menjadi haknya. Lalu yang kedua, di dalam keadilan umum ini itu adalah paham common good. Maksudnya common good ini adalah kebaikan umum atau kebaikan bersama, di mana kita itu harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada keadilan umum ini biasanya disebut dengan keadilan legal atau legal justice. Contohnya itu seperti membayar pajak, membela negara, wajib militer, masa bakti dokter di daerah tersebut, dan lain sebagainya. Lalu ada keadilan distributif atau distributive justice. Pemerintah harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada anggota masyarakatnya. Nah, keadilan distributif ini dikenal dengan keadilan membagi. Di dalam keadilan membagi ini, itu muncul pertentangan antara menguntungkan di mana hal-hal yang enak untuk didapat dan hal-hal yang justru tidak enak yang dibagi di masyarakat. Contohnya, untuk hal-hal yang enak, untuk didapat itu ada seperti setiap orang kan berhak untuk mempunyai perlindungan hukum, terus juga tanda kehormatan, tunjangan bulanan untuk veteran. Nah, sedangkan hal-hal yang justru tidak enak dibagi di masyarakat itu seperti kayak kewajiban kerja bakti, terus ikut siskamling, besar kecilnya beban pajak. Nah, si nepotisme ini adalah salah satu cara melanggar keadilan distributif. Yang selanjutnya ada keadilan komutatif atau komutatif justice, di mana setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Ini berlaku taraf individual maupun sosial. Nah, keadilan komutatif ini biasa juga disebut dengan keadilan tukar-menukar. Contohnya itu seperti janji harus ditepati, keadilan komunitatif ini dilanggar seperti melakukan pencurian, terus misalnya tidak mengembalikan barang yang sudah dipinjam, menjelekkan nama baik seseorang, melukai atau membunuh seseorang, karena dengan membunuh seseorang itu berarti kita mengambil atas hak kehidupan orang tersebut. Kemudian ada pembagian pengarang modern, ini menurut John Borthwick sama Manuel Velasquez. Yang pertama ada keadilan distributif atau distributive justice. Hal-hal yang enak untuk didapat maupun hal-hal yang menuntut pengorbanan ini harus dibagi dengan adil. Lalu, yang selanjutnya ada keadilan distributif atau mohon maaf, maksud saya keadilan retributif atau retributive justice, di mana berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Hukum atau benda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Kemudian 3 syarat yang harus dipenuhi agar hukum dinilai adil itu ada kesenjangan dan kebebasan. Lalu ada apabila orang itu benar-benar melakukan kesalahan, maka harus dipastikan dengan memberikan pembuktian yang meyakinkan. Terus hukum itu harus konsisten dan proporsional.
di mana syarat konsistensi ini terpenuhi jika selalu diambil tindakan terhadap suatu pelanggaran dan jika semua pelanggar dikenakan hukum yang sama. Kemudian, kalau misalnya syarat untuk proporsionalitas terpenuhi apabila hukuman atau denda yang ditetapkan tidak melebihi kerugian yang diakibatkan. Lalu ada keadilan kompensatoris atau compensatory justice. Ini orang yang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan. Terus ada 3 syarat agar kewajiban kompensasi ini berlaku. Yang pertama, ada tindakan mengakibatkan kerugian, harus salah atau kelalaian. Terus yang kedua, ada perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian. Nah, kerugian ini harus disebabkan oleh orang yang bebas. Lalu ada keadilan individual dan keadilan sosial, di mana individual ini adalah pelaksanaan keadilan individual ini tergantung pada kemauan atau keputusan satu atau beberapa orang. Keadilan individual ini terlaksana bila hak-hak individunya itu terpenuhi. Sedangkan untuk yang sosial, di mana pelaksanaannya itu satu atau beberapa orang saja yang tidak berdaya, tergantung dari struktur masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Keadilan sosial ini terwujud bila hak-hak sosialnya juga terpenuhi. Lalu pada poin yang kedua, ini adalah keadilan distributif pada khususnya, di mana jenis keadilan ini mengakibatkan paling banyak kesulitan karena menyangkut masalah membagi. Prinsip-prinsipnya itu ada 2, yang pertama moral dan yang kedua itu material. Yang formal adalah kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, demikian sebaliknya. Sedangkan yang material ini menunjukkan kepada salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh berbagai orang. Nah, 6 prinsip material di dalam keadilan distributif. Yang pertama ada bagian yang sama. Bagian yang sama ini membagi dengan adil kepada semua orang yang berkepentingan itu diberi bagian yang sama. Misalnya dalam lingkungan keluarga, terus kayak dalam membagi makanan gitu juga bisa. Itu harus dibagi secara adil. Terus yang kedua ada kebutuhan. Misalnya dengan ibu rumah tangga yang membagi nasi dengan memberi nasi kepada setiap anggota keluarganya dengan porsi yang sama. Ini itu belum tentu berlaku adil karena kebutuhan mereka itu tidak sama. Terus yang ketiga ada hak. Hak ini merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya, termasuk keadilan distributif. Yang keempat ada usaha. Usaha ini perlu dipertimbangkan juga dalam pembagian yang adil. Yang selanjutnya ada kontribusi kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada jasa. Teori keadilan distributif ini ada 3. Yang pertama ada teori egalitarianisme, ada teori sosialitis dan liberalistis. Yang egalitarianisme ini itu berdasarkan prinsip adil atau equal, di mana membagi dengan adil bila semua orang mendapatkan bagian yang sama. Sedangkan teori sosialitisnya itu berdasarkan kebutuhan.
Masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti sandang, papan, dan juga pangan. Teori liberalistis ini menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil, di mana manusia adalah makhluk bebas. Kita harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu yang bersangkutan. Di poin yang ketiga, ini adalah keadilan distributif menurut dua orang, yaitu John Rawls dan juga Robert Nozick. Mereka memiliki teori di dalam keadilan distributif masyarakat yang demokratis. Yang pertama itu ada keadilan distributif menurut John Rawls. Nah, dalam keadilan distributif ini itu adalah keadilan distributif disebut egalitarianisme. Lalu ada adil dalam the social primary goods, yaitu nilai-nilai sosial yang primer, di mana nilai-nilai sosial primernya ini adalah kebebasan-kebebasan dasar, kebebasan bergerak dan memilih profesi, kuasa dan keuntungan dalam jabatan, pendapatan dan milik, dasar-dasar sosial, dan harga diri atau self-respect, dan keadilan, prinsip-prinsip keadilan itu ada dua. Prinsip yang pertama, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan. Nah, prinsip yang kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomis ini diatur. Sedangkan keadilan distributif menurut Robert Nozick ini keadilannya disebut entitlement theory, di mana ada 3 prinsip yang melatar belakangi munculnya keadilan distributif, yaitu prinsip original acquisition, terus ada prinsip transfer, dan yang ketiga ada prinsip rectification of injustice, di mana prinsip yang pertama original acquisition ini kita memperoleh sesuatu untuk pertama kali dengan misalnya memproduksikan hal itu. Terus kalau yang prinsip transfer itu kita memiliki sesuatu karena diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, prinsip rectification of injustice ini kita mendapatkan sesuatu kembali yang sebelumnya dicuri dari kita. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari Robert Nozick tentang keadilan distributif bahwa keadilan itu ditegakkan jika diakui bakat-bakat dan sifat-sifat pribadi beserta segala konsekuensinya seperti hasil kerja sebagai satu-satunya landasan hak atau entitlement. Lalu yang terakhir ada keadilan ekonomis. Ini menurut Thomas Aquinas, di mana keadilan dalam relasi-relasi ekonomis dianggap sebagai sesuatu yang harus diusahakan, karena tidak timbul dengan otomatis dan dianggap seperti keadilan pada umumnya, sebagai suatu nilai yang etis. Nah, menurut John Rawls, keadilan ini adalah keutamaan khas pada lembaga-lembaga sosial. Keadilan ekonomis harus diwujudkan dalam masyarakat, tetapi keadilan merupakan juga keutamaan yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis secara pribadi. Nah, ini ada contoh kasus yang saya ambil, kalau tidak salah pernah dipakai pada tugas di etika bisnis ya, yaitu tentang analisis keadilan distributif. Ini saya ambil kasus Nenek Minah, di mana kasus ini adalah Nenek Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya.
Nah, lahan garapan Nenek Minah ini itu juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Nah, setelah Nenek Minah ini sedang asik memanen kedelainya. Nah, mata Nenek Minah ini tertuju kepada 3 buah kakao yang sudah ranum. Kemudian Nenek Minah ini petik, niatnya itu untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Nah, tetapi hasil petikan itu tidak disembunyikan, melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao, sehingga diketahui mandor dari perkebunan kakao PT RSA. Ada 3 poin yang penting, yaitu di mana Nenek Minah ini pada akhirnya mengakui perbuatannya itu salah kepada si mandor perkebunan kakao PT RSA. Nah, tindakan Nenek Minah tidak boleh dilakukan karena itu sama aja mencuri. Nenek Minah meminta maaf kepada mandor dan berjanji tidak akan mengulanginya dan mengembalikan 3 buah kakao itu. Nah, dikira Nenek Minah ini bahwa kasus yang terjadi antara Nenek Minah mengambil 3 buah kakao yang sudah dikembalikan kepada mandor ini, dikiranya tuh masalahnya udah selesai, tapi sebenarnya itu ternyata malah dilanjutkan di proses hukum oleh si mandor tersebut, sehingga seminggu kemudiannya itu Nenek Minah mendapat panggilan penyelidikan dari polisi. Dan kasus Nenek Minah ini secara sah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Nah, kaitannya dengan keadilan distributif ini, menurut Robert Nozick, ini yang paling cocok adalah mengenai prinsip rectification atau injustice, di mana kita mendapatkan sesuatu kembali yang sebelumnya dicuri dari kita. Kan tadi Nenek Minah itu mencuri 3 buah kakao kan, terus sudah dikembalikan kepada mandor, tetapi sama si mandor malah diproses di jalur hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.